Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Sasikirana dengan NIM 58. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang disampaikan oleh kelompok 2 dengan metode presentasi AIDA. Nah, pernah nggak sih kita itu mikir kenapa ada koperasi yang bisa terus berkembang tapi ada juga yang pelan-pelan berhenti beroperasi? Nah, jawabannya tuh seringkali bukan karena pada jumlah anggotanya, tapi pada cara koperasi itu mengelola modal dan pembelanjaannya. Karena sebaik apapun tujuan koperasi, tanpa pembelanjaannya sehat, koperasi akan kesulitan bertahan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang aspek pembelanjaan dalam koperasi, mulai dari sumber modal, pengelolaan SHU, sistem pinjaman, hingga bagaimana koperasi menjaga stabilitas keuangannya. Nah, yang pertama, kita mulai dari sisa hasil usaha atau SHU. Nah, SHU ini tuh adalah hasil usaha koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi seluruh biaya dan kewajiban, termasuk pajak. Agar pembagian SHU ini tuh adil, koperasi harus memiliki data yang akurat, seperti total SHU, simpanan anggota, transaksi usaha, dan kontribusi masing-masing anggota. Nah, SHU yang diterima anggota ini tuh terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada SHU modal, itu berdasarkan besarnya simpanan anggota. Lalu yang kedua ada SHU usaha, itu berdasarkan tingkat partisipasi transaksi anggota. Di sini tuh artinya koperasi itu menghargai anggota bukan hanya sebagai pemilik modal, tapi juga sebagai pengguna jasa. Nah, pembagian SHU ini sendiri harus berlandaskan prinsip keadilan, keterbukaan, dan diputuskan melalui rapat anggota tahunan. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan modal koperasi. Nah, modal itu digunakan untuk menjalankan organisasi, menyediakan fasilitas fisik, melaksanakan usaha, hingga mendukung kegiatan produksi anggota. Berdasarkan sumbernya, modal koperasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri itu seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Lalu yang kedua ada modal pinjaman, yaitu bisa berasal dari anggota, koperasi lain, bank, hingga penerbitan surat utang. Koperasi juga memiliki berbagai cara untuk memperoleh modal, baik secara langsung seperti simpanan anggota dan pinjaman bank, maupun tidak langsung seperti penundaan pembayaran hasil penjualan anggota. Dan dalam praktiknya, koperasi itu sering menggunakan pinjaman untuk modal kerja, fasilitas fisik, dan pemasaran hasil usaha. Namun pengambilan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan pengembaliannya, kemampuan penanggung risiko, dan juga sumber pendapatan koperasi. Karena itu, sistem pembayaran kredit bisa dilakukan sekaligus bertahap dan dipotong dari hasil penjualan. Nah, untuk menjaga kestabilan, koperasi juga perlu memiliki dana cadangan. Nah, dana cadangan ini tuh berfungsi sebagai penyangga risiko, menjaga likuiditas, dan memperkuat kepercayaan pihak luar. Nah, besarnya cadangan ini ditentukan oleh sifat usaha dan juga tingkat risiko yang dihadapi koperasi, dan juga penggunaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi sesuai dengan undang-undang. Selain itu, koperasi dapat memperkuat pembelanjaannya melalui 4 hal, yaitu yang pertama ada revolving fund plan, lalu yang kedua ada kerjasama dengan pedagang pasar terminal, lalu yang ketiga ada subsidiary corporation, lalu yang keempat ada assessment. Meskipun cara ini kurang populer karena itu sulit ditagih. Nah, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa pembelanjaan bukan sekedar soal mencari dana, tetapi soal bagaimana menjaga keseimbangan antara modal sendiri dan juga pinjaman. Koperasi yang terlalu bergantung pada utang cadangan yang cukup akan berada dalam posisi rentan, terutama saat kondisi ekonomi melemah. Contohnya dapat kita lihat pada kasus KSU Perwira di Purbalingga. Nah, di mana peningkatan kebutuhan modal membuat koperasi mulai bergantung pada pinjaman eksternal. Akibatnya, rasio kewajiban meningkat dan arus kas terganggu karena keterlambatan pembayaran anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen pembelanjaan yang kurang seimbang dapat memengaruhi likuiditas dan stabilitas koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu secara rutin mengevaluasi kinerjanya melalui yang pertama adalah laporan keuangan tahunan, lalu yang kedua ada neraca dan laporan laba rugi, lalu yang ketiga ada analisis rasio keuangan seperti current ratio, profit and loss ratio, dan rasio modal terhadap utang. Dengan begitu, koperasi dapat mengetahui apakah kondisi keuangannya sehat atau justru beresiko. Nah, sebagai penutup,
Dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan koperasi itu sangat bergantung pada pengelolaan pembelanjaan yang tepat, transparan, dan berkelanjutan. Pembelanjaan yang sehat bukan hanya membantu koperasi bertahan, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar kembali kepada anggota. Melalui pemahaman ini, saya harap tidak hanya melihat koperasi itu sebagai lembaga ekonomi aja, tetapi sebagai organisasi yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya pembelanjaan dalam koperasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.